Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 8, akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selama pembelajaran, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Yanti Mulita MPD dan Bapak Irwan Hermansyah SPD sebagai pengajar praktik. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalam budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif fokus pada disiplin internal untuk mengontrol tindakan sendiri. Siswa paham dan sadar akan tindakannya sendiri berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau ujian. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, menjadi diri sendiri dengan menghargai nilai yang dimiliki. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan merupakan dua sisi yang berlawanan. Hukuman diterima bagi pelanggar, sedangkan penghargaan diterima oleh orang yang berprestasi atau yang berperilaku baik. Hukuman sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Bisa juga berupa fisik atau berupa verbal. Sedangkan penghargaan terencana atau dijanjikan sebelumnya dan itu bisa berupa benda atau peristiwa yang diinginkan. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, pemantau. Keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kalimatnya kalimat positif, dan mudah diingat dan dipahami. Segitiga restitusi merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah siswa yang terdiri dari 3 tahap. Pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi. Untuk mewujudkan budaya positif, kita perlu memahami terlebih dahulu filosofi Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Pendidikan juga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga merupakan budi pekerti untuk melatih kesadaran diri menjadi anak yang mandiri. Untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita perlu memiliki nilai dan peran guru penggerak yang terdapat dalam modul 1.2. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak terdiri dari pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Setelah memiliki nilai dan peran guru penggerak, diharapkan dapat menyusun visi guru penggerak dengan pendekatan atap dan bagja untuk melakukan prakarsa perubahan. Dengan adanya pendekatan tersebut, sebagai guru penggerak, saya telah merumuskan visi, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan bernalar kritis melalui pembelajaran PPL di tahun 2030. Untuk mewujudkan visi tersebut, kita sebagai guru penggerak harus memahami terlebih dahulu apa itu budaya positif. Sehingga modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3,
dan modul 1.4 saling keterkaitan satu sama lain. Ada hal menarik di luar dugaan setelah mempelajari modul 1.4, yakni penghargaan yang sejatinya itu merupakan hal yang positif, namun penghargaan ternyata menciptakan kondisi buruk terhadap lingkungan komunitas. Penghargaan hanya diperoleh orang-orang tertentu saja, sementara yang lain juga perlu mendapatkan apresiasi. Setelah mempelajari modul 1.4, terdapat perubahan cara berpikir saya. Biasanya, siswa dihukum saat melakukan kesalahan. Sekarang, saya menggunakan pendekatan restitusi dalam memecahkan masalah. Pengalaman penerapan konsep budaya positif diantaranya adalah pembuatan kesepakatan kelas dan penanganan masalah siswa dengan restitusi. Saya merasa senang dengan penerapan kesepakatan kelas, namun belum puas dengan penerapan restitusi. Hal baik dan hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan konsep budaya positif diantaranya dalam kesepakatan kelas sudah tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Namun, ada hal yang perlu diperbaiki di dalam restitusi, yaitu perlu adanya kerjasama yang lebih intensif antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.4, pengalaman saya berinteraksi dengan siswa dalam menangani masalah, saya sering menjadi posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan kadang-kadang teman. Namun, setelah mempelajari modul 1.4, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer. Terdapat perbedaan pada saat sebelum mempelajari modul 1.4 dengan setelah mempelajari modul 1.4. Sebelumnya, saya belum menguasai emosi sehingga merasa kesal dan selalu menjadi penghukum. Namun setelah belajar tentang modul 1.4, saya berusaha untuk mampu mengontrol emosi saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah siswa. Tahap yang dilaksanakan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan. Saya memanggil siswa yang bermasalah tersebut ke ruang BP. Kemudian saya mengajak dialog untuk memecahkan masalahnya. Saya belum menggunakan tahap menanyakan keyakinan, namun saya sudah menanyakan alternatif solusi yang mungkin dapat anak tersebut lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Itulah paparan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.